Bunyinya, waktu itu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Baik, selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena hari Sabat Tuhan yang indah. Terima kasih oleh karena kesempatan hamba-Mu boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah. Tuhan, apabila kami akan mempelajari firman Tuhan di dalam jam khotbah, sebelum kami mengikuti upacara perjamuan kudus, Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami pelajari, boleh kami mengerti dengan baik, jadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita puji Tuhan. Oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan kepada kita semua, sehingga sepanjang 6 hari kita boleh lalui dalam keadaan baik. Dan Sabat ini kita boleh bersama-sama. Walaupun seperti yang tadi beberapa kali saya dengar melalui virtual. Namun kita bersyukur oleh karena kita boleh melihat satu sama lain. Semuanya di dalam keadaan sehat, percaya, sehat secara rohani. Terima kasih kepada Pendeta Haldeman Tambu Bolon, Pendeta Bapak Stefanus Wijaya, dan jemaat yang telah mengundang saya untuk berbicara pada Sabat ini. Terima kasih juga atas perkenalan, terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan. Baik, izinkan saya untuk beberapa menit ke depan untuk share screen. Suara saya jelas terdengar, Pendeta Tambu Bolon? Jelas, Pendeta. Pendeta Saya jelas. Haldeman? Jelas, saya jelas. Jelas. Baik. Baik. Judul yang saya pilih untuk Sabat ini adalah hipermetropi. Tapi saya berikan judul yang lain kepada Pendeta Tambu Bolon. Judulnya dalam bahasa Indonesia. Hipermetropi ini lebih dikenal sebenarnya sebagai rabun dekat. Kenapa saya memilih pembicaraan tentang rabun dekat? Kita akan coba lihat. Ini adalah kondisi gangguan pada mata. Ada banyak, tetapi saya hanya mau menyebutkan 3 saja. Dalam kondisi seperti ini, maka seseorang dikatakan buta. Kemudian yang ini adalah hipermetropi. Yang tadi saya katakan, ini adalah rabun dekat. Kesulitan untuk melihat dalam jarak dekat. Yang ketiga adalah miopi. Miopi ini adalah rabun jauh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat mata adalah aset yang perlu dijaga kesehatannya. Kita melihat mata, semua punya mata. Entah itu orang Tionghoa seperti di dalam gambar ini. Entah itu adalah orang di suku pedalaman
di Amazon, ataupun barangkali anak yang lucu ini, dia punya mata yang bulat dibandingkan dengan mata orang Tionghoa yang sipit, walaupun cuma satu garis, tetapi ada matanya. Kemudian kita juga lihat ini adalah salah satu suku di Indonesia yang bermata biru. Kemudian kita lihat juga, ini di Afrika, anak Afrika. Kemudian kita juga lihat, ini katanya, ini salah satu mata tercantik. Kita melihat bahwa mata sangat penting. Namun seiring dengan penggunaan dan semakin menua usianya, jangan kaget jika kita dapati ada gangguan pada mata. Yang tentu kita tidak harapkan akan menjadi buta. Tetapi paling tidak dua hal yang pasti, yaitu rabun dekat atau rabun jauh. Rabun dekat yang kita kenal, tadi saya sudah katakan adalah hipermetropi. Secara umum saya memberikan keterangan tentang kedua hal ini. Rabun jauh ini tentu berlawanan dengan rabun dekat. Rabun jauh adalah kondisi di mana mata tidak dapat melihat sesuatu yang letaknya jauh. Hal ini diakibatkan lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Sedangkan hipermetropi yang disebutkan sebagai rabun dekat itu merupakan kondisi di mana mata kehilangan kemampuan fokus secara bertahap sehingga tidak dapat melihat atau tidak mampu melihat objek pada jarak dekat. Secara teknis, rabun dekat punya dua nama. Yang pertama adalah hipermetropi. Hipermetropi ini adalah untuk anak-anak, terjadi pada anak-anak dan orang dewasa di bawah 40 tahun. Sedangkan yang kedua adalah presbiopi. Presbiopi ini terjadi pada orang tua di atas 40 tahun ke atas. Nah, menurut para ahli, kebanyakan bayi lahir dalam keadaan hipermetropi dan sembuh dengan sendirinya pada usia sekitar 12 tahun. Itu sebabnya kenapa seringkali anak-anak kesulitan untuk melihat sesuatu yang ada di dekatnya. Pada usia muda, kemampuan akomodasi mata masih sangat baik, sehingga anak atau remaja yang mengidap hipermetropi tidak merasa terganggu. Namun berbeda pada orang dewasa. Kemampuan akomodasi mata akan banyak menurun dan sangat terasa pada usia sekitar 40 atau lebih dari 40. Nah, pada orang tua, rabun dekat merupakan bagian dari proses penuaan yang secara alamiah dialami oleh hampir semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat secara sederhananya. Judul saya pada sahabat ini, apakah itu hipermetropi atau presbiopi, atau barangkali kalau kita mau ambil dalam bahasa Indonesia, itu adalah rabun dekat. Di mana satu kondisi saat kita tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas. Benda itu dekat dengan kita, namun kita tidak dapat melihat dengan jelas. Saya ingin kita tentu memikirkan bahwa bisa saja ini adalah kondisi jasmani. Kalau kondisi jasmani, kita bisa pergi ke dokter mata. Tetapi sahabat ini, kita berbicara tentang rabun dekat secara rohani. Mungkin saudara bertanya, apakah ada rabun dekat secara rohani? Mari kita lihat sebuah film yang berikut ini, yang narasinya saudara boleh ikuti, terdapat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel.
And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa narasinya kita bisa ikuti di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Saya mau supaya kita boleh perhatikan beberapa ayat. Hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Ini yang menarik. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara-saudara, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu lebih kurang 12 km. Bapak Stefanus biasanya saya kira hampir setiap hari, bukan hampir, bahkan setiap hari beliau berjalan, jalan kaki olahraga dan kirimkan stepnya kepada saya. Saya coba lihat berapa banyak sebenarnya satu daily step itu untuk 1 kilometer atau 1 jam. Dikatakan rata-rata seseorang itu kecepatannya adalah 3 kilometer per jam. Saya tidak tahu persis Bapak Stefanus berapa kilometer per jam. Mungkin karena beliau setiap hari bisa saja lebih cepat. Ini adalah daily step yang normal, langkah yang biasa. Dengan demikian kita bisa taksir perjalanan mereka lebih kurang sekitar 4 jam. Dan di dalam perjalanan itu mereka tidak berbicara tentang omong kosong. Mereka tidak berbicara tentang sepak bola. Mereka tidak berbicara tentang bisnis. Mereka tidak berbicara tentang gosip. Mereka tidak berbicara tentang model, pakaian, mobil barangkali, atau motor. Tidak, saudara-saudara. Mereka sedang berbicara tentang Yesus.
Siapa mereka ini? Mereka adalah murid Yesus. Salah satunya bernama Kleopas. Jelas disebutkan murid Yesus, ayat 18 dikatakan Kleopas. Dan yang sedang mereka bicarakan adalah mereka bicarakan tentang guru mereka yang sudah mati di atas kayu salib, kemudian dimakamkan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Padahal Yesus begitu dekat dengan mereka. Mereka berbicara tentang Yesus, mereka adalah murid Yesus, tetapi mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara-saudara, tadi saya sudah katakan ada hipermetropi, rabun dekat. Apakah mungkin ada hipermetropi secara rohani? Sehingga kalaupun dekat mereka tidak kenal Yesus. Saya khawatir jangan-jangan kita yang datang sekolah Sabat, kita yang datang pada hari Rabu, yang kita datang pada jam Vesper, kita datang untuk berbakti, kita memberikan persembahan, kita mempelajari sekolah Sabat tentang Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus datang dekat, kita tidak kenal dia. Kenapa? Oleh karena kita di dalam kondisi sedang hipermetropi. Kita di dalam kondisi rabun dekat. Begitu dekat Yesus dengan kita, tapi kita tidak kenal. Saudara-saudara, kalau kita mengalami kejadian seperti itu, betapa sangat menyedihkan. Dan kita boleh lihat di dalam tulisan Rinduan Segala Zaman halaman 448. Mereka telah datang ke kota untuk merayakan Paskah. Dan sangat dibingungkan oleh peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka mendengar kabar pagi itu mengenai pemindahan tubuh Kristus. Dan juga berita tentang wanita yang telah melihat malaikat-malaikat dan telah bertemu dengan Yesus. Sekarang mereka dalam perjalanan kembali ke rumah mereka untuk merenung dan berdoa. Dengan sedih mereka berjalan petang itu. Sambil mempercakapkan tentang peristiwa pengadilan Tuhan. Belum seperti itu. Perhatikan. Satu tadi itu. Yang kedua, dalam keadaan tidak berpengharapan. Yang ketiga, tidak beriman. Padahal mereka sedang berbicara tentang Yesus. Apakah ini boleh jadi kepada kita? Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tawar hati. Aduh, saya mengalami masa kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Keluarga saya sakit. Suami saya sakit, istri saya sakit, atau kecelakaan. Saya katakan kepada Bapak Stefanus tadi, ada seorang anggota kita, anggota kami yang ada di Palembang, seorang ibu yang naik motor menabrak sebuah truk yang sedang berhenti dan meninggal. Itu sebabnya nanti siang kami harus ke rumahnya setelah tadi malam coba diurus. Bisa saja peristiwa itu menjadikan kita tawar hati. Kemudian kita kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19. Sehingga kita pikirkan, aduh Tuhan, walaupun saya ke gereja, saya tidak ada pengharapan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja kita tidak beriman, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak tolong istri saya terhindar dari bencana itu? Berapa susahnya buat Tuhan cuman singkirkan, geser saja truk itu. Atau motor itu barangkali dipinggirkan. Kenapa harus suami saya yang kena COVID? Banyak orang lain yang tidak kena. Apa susahnya buat Tuhan untuk singkan, jaga lindungi. Tetapi saudara, saya mau katakan di rumah sakit Advent kita yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Bandung, saya tidak tahu di Manado, dan yang ada di Medan. Ada perawat-perawat kita yang terkena COVID. Untungnya mereka bisa recovery. Tetapi ada satu pimpinan di salah satu rumah sakit ini yang masih muda. Saya yang berkati dia untuk menikah. Anaknya baru masuk kuliah. Suaminya meninggal. Saya bisa bayangkan kesedihannya. Dari sekian banyak orang, kenapa harus suaminya yang kena COVID dan kemudian meninggal? Bisa saja kejadian itu menyebabkan kita tawar hati. Tidak ada harapan buat kita, aduh masih panjang perjalanan COVID ini. Dan kemudian bisa saja kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus mengetahui kesusahan
kedua orang murid yang sedang berjalan ini. Yesus mengetahui betapa besar kasih mereka kepadanya. Ia mengetahui betapa sedihnya mereka ditinggalkan oleh Dia. Ia rindu sebenarnya untuk menyapu air mata mereka dan memenuhi mereka dengan kegirangan dan kesukaan. Tetapi Ia harus memberikan mereka, di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saudaraku yang kekasih, kenapa mereka tawar hati? Kenapa mereka tidak berpengharapan dan tidak beriman? Jawabannya sederhana. Oleh karena mereka tidak bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Oleh karena itu, kita boleh melihat pelajaran apa yang Yesus mau berikan kepada mereka. Di dalam ayat 25 sampai 27. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26. "Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Ayat 27. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, pelajaran apa yang Yesus mengajarkan kepada mereka dalam keadaan tawar hati, tidak berpengharapan, tidak beriman? Yesus katakan kepada mereka, walaupun di jalan mereka berbicara tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan setelah itu? Ayat yang ke-27 kita lihat. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia. Jadi, baca Alkitab. Itu sebabnya kalau kita lihat dari mulai ayat yang ke-24, baca Alkitab, perhatikan, baca firman Tuhan, perhatikan apa yang dituliskan oleh nabi-nabi tentang Yesus. Apakah itu sudah cukup, saudara-saudara? Kita boleh melihat di dalam ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi dalam pembicaraan kurang 4 jam itu, Yesus berbicara kepada mereka dari Alkitab, berkhotbah, memberikan pelajaran, Bible study, satu kelompok kecil hanya terdiri dari 3 orang. Yesus bersama dengan 2 murid, lebih kurang 4 jam mereka berjalan. Bisa saja lebih lama, karena mereka berbicara dengan asik. Saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana di akhir perjalanan apabila mereka tiba di tempat tujuan mereka di Emmaus. Hari menjelang malam, Yesus akan berpisah dari mereka. Mereka undang Yesus untuk datang. Saya mau saudara garis bawahi, undang. Betapa sangat pentingnya untuk mengundang Yesus datang. Tidak cukup hanya sekedar membaca Alkitab. Kalau kita memperhatikan bagaimana Ia memecah-mecahkan dan memberikan roti kepada mereka. Di dalam Bible Commentary, SDA Bible Commentary dikatakan, food is a gift of God. Makanan itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya ada di tangan Tuhan. Dan kemudian dibagikan kepada mereka. Apakah kita menyadari bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita bersyukur kita masih punya makanan. Ada roti, ada nasi, ada sayur, ada tahu, ada tempe di rumah kita. Yang semuanya datang dari Tuhan. Kemudian di dalam Bible Commentary yang sama dikatakan, beberapa ahli mengatakan bahwa peristiwa di mana Yesus memecahkan roti itu dikaitkan dengan memperingati kematian Yesus. Sahabat ini umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah sudah mengadakan upacara pembasuhan kaki. Sebentar lagi kita akan memasuki upacara perjamuan kudus.
Di mana tujuan upacara perjamuan kudus ini adalah memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya. Jelas, Tuhan Yesus mati untuk kita. Supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, dia menyediakan satu jalan kelepasan. Yang seharusnya kita mati, tetapi Yesus yang mati untuk kita. Luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diubahkan dari keadaan mati mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal. Hanya karena kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat apa obatnya untuk hipermetropi. Sebab pada waktu kita tawar hati, kita kehilangan iman kita pada akhirnya. Maka walaupun kita datang di gereja, kita membaca Alkitab barangkali, atau kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak melihat Yesus sebenarnya ada di dekat kita. Oleh karena itu, obat untuk rabun dekat ini, dari peristiwa ini, yang pertama adalah baca Alkitab. Berapa sering kita membaca Alkitab? Bukan mendengarkan khotbah. Berbeda, mendengarkan khotbah dari YouTube, mendengarkan khotbah dari KKR.net, boleh saja. Tapi kita perlu membaca Alkitab secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah perhatikan apa yang dituliskan nabi-nabi tentang Yesus. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, setiap bagian kita bawa pemikiran kita kepada Yesus. Apa kaitannya ayat ini kepada Yesus? Apakah ada hubungan ayat ini dengan Yesus? Apa yang dibicarakan ayat ini tentang Yesus? Dan kemudian kita yakini apa yang dituliskan. Yang ketiga adalah kita perlu mengundang Yesus. Mengundang Yesus untuk datang. Dan kalau Yesus datang, maka dia akan masuk ke dalam rumah kita. Kita perlu undang Yesus di dalam rumah kita. Yang menjadi masalah bagaimana dengan fokus di dalam rumah kita. Apakah televisi yang besar? Apakah karaoke? Apakah ada yang lain? Yesus harus yang menjadi yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus yang pertama dan terutama di dalam rumah tangga kita. Kemudian kita juga perlu mengundang Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Jadikan Yesus yang pertama dan terutama di dalam hati ayah. Di dalam hati ibu. Di dalam hati abang. Di dalam hati adik. Di dalam hati oma, opa, opung. Atau saudara-saudara kita. Saudara-saudara, hanya dengan kepastian inilah kita boleh mengundang Yesus. Kemudian yang keempat, kita makan dengan Yesus. Makan kita tahu adalah tindakan harian atau manusia yang paling akrab. Kalau orang Batak, segala sesuatu diselesaikan dengan makan. Jadi kalau ada orang baru kecelakaan, seperti ada pendeta kami, kecelakaan beberapa waktu yang lalu, orang datang ke rumahnya bawa arsik. Oh, makan, kasih makan. Kalau ada yang bertikai, ada yang berselisih, diselesaikan, makan dulu. Makan. Apakah bawa arsik atau lain sebagainya. Makan. Dengan demikian kalau Tuhan Yesus makan, dia mengadakan hubungan yang sangat akrab dengan dia. Dan jangan lupa, makan ini juga merujuk kepada perjamuan. Itu sebabnya apabila sebentar kita akan memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus. Saya sudah sediakan. Ya walaupun agak kesulitan sedikit. Ada roti. Saya tidak tahu saudara-saudara boleh. Mungkin agak kesulitan untuk lihat. Tapi ini roti perjamuan yang dibuat oleh istri saya. Kemudian ada anggur. Ini juga harus dicari anggurnya. Tapi kami sudah dapatkan pada Sabat ini. Apabila kita memakan roti yang ada di tangan saya, yang melambangkan tubuh Yesus, maka kita ingat kepada tubuh Yesus yang sudah disalibkan. Saat yang sama, sementara kita makan, kita perlu berdoa,
agar Yesus secara pribadi, secara tubuh hadir di dalam tubuh kita memberikan kekuatan jasmani. Tentu, tetapi lebih daripada itu rohani. Bagaimana dengan air anggur yang melambangkan darah Yesus? Pada waktu kita meminumnya, kita berdoa memohonkan keampunan. Tapi saat yang sama sebagaimana darah memberikan kehidupan, maka darah Yesus memberikan kehidupan kepada saudara dan saya supaya kita tidak mati oleh karena dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Perhatikan firman Tuhan ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa kalau kita mendapatkan kesempatan untuk makan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah, hati kita. Apakah kita mendengarnya? Jika kita mendengarnya, mari kita bukakan pintu dan biarkan Yesus masuk. Maka kehadirannya akan menyembuhkan kita dari hipermetropi rohani. Kehadirannya akan menyembuhkan kita dari rabun dekat. Kita akan menyadari bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap jalan kehidupan, ternyata Tuhan Yesus ada di dekat kita. Kehadirannya akan menolong kita untuk menghadapi masa depan, hari depan yang tidak menentu. Kita tidak usah khawatir berapa lama pandemi ini akan berjalan. Kita tidak perlu khawatir tentang kesusahan apa yang terjadi. Kalau Tuhan Yesus ada di dekat kita, berjalan bersama dengan kita. Yang pasti adalah kita perlu merasakan kehadirannya. Biarlah apabila ada rabun dekat rohani, maka obatnya tadi, sebagaimana pengalaman dari dua murid Yesus. Apabila mereka lakukan hal itu, mereka menyadari Tuhan Yesus ternyata bersama-sama dengan mereka. Saya percaya sahabat ini, Tuhan Yesus hadir di Jemaat Mount Moriah. Hadir di setiap rumah, di mana tadi yang sudah mengikuti perjamuan, sudah mengikuti pembasuhan kaki. Tuhan Yesus juga hadir di setiap rumah, di mana disediakan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Yesus. Selamat mengikuti perjamuan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Hengki Wijaya sudah mendahului pekabaran penting bagi kita, bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah siap untuk menerima berkat Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama. Saya, Pendeta Hengki, dan dua ketua jemaat kita, Bapak Stefanus Wijaya dan Bapak Tommy Tampake, akan melayani umat-umat Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita ambil posisi yang nyaman, yang dekat, sehingga persekutuan dalam rumah tangga, di dalam gereja kita, boleh semakin kita tingkatkan. Sekali lagi saya meminta kepada semua umat-umat Tuhan, boleh diizinkan untuk mengaktifkan video, agar kami juga boleh melihat, diakon boleh membantu juga, jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang belum selesai, agar kita boleh berjalan dengan tertib, dengan baik. Sebelumnya, mari kita persiapkan roti dan anggur. Kalau sudah siap yang dekat dengan kita kembali berdoa, kita undang Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran dan kebaktian kita. Saya akan membaca 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24
Nanti doa bertelut akan dilayangkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hengki Wijaya. Setelah itu nanti bagian yang berikutnya akan dibacakan oleh ketua kita, Bapak Tommy Tampake, dan nanti doa bertelut oleh ketua jemaat kita, Bapak Stefanus Wijaya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sendiri pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kepada imam, kepada suami atau diakon yang ada di rumah, boleh persiapkan rotinya, ya, agar kita akan memakan roti, ya, boleh dipersiapkan diakon atau diakonis yang ada di rumah. Kalau sudah semuanya dipersiapkan, kita akan berdoa bertelut dipimpin oleh Pendeta Hengki Wijaya. Baik, jemaat umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertelut, kita berdoa untuk roti. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada hari Sabat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Walaupun Engkau ada di tempat yang tinggi di sorga, namun kami tahu bahwa Engkau sedang memperhatikan ke tempat ini, di mana kami satu kelompok umat-umat Tuhan yang tergabung di Jemaat Mount Moriah. Kami boleh mengadakan kebaktian Sabat. Secara khusus pada Sabat ini kami akan mengikuti upacara perjamuan kudus. Setelah selesai dengan upacara pembasuhan kaki, sebentar lagi kami akan memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah tersalib, yang telah terpalang di atas kayu salib. Biarlah apabila kami makannya, maka itu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Supaya sebagaimana roti memberikan kehidupan, maka roti hidup Yesus akan memberikan kekuatan rohani bagi kami. Jikalau saat yang sama ada dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, ya Tuhan mohon Tuhan ampuni, agar dengan demikian kami boleh layak untuk mengikuti upacara perjamuan kudus. Jikalau ada bagian tubuh kami yang sakit ya Tuhan, kami berdoa biarlah roti itu juga boleh memberikan kekuatan secara jasmani, sehingga tubuh jasmani kami boleh disembuhkan. Terlebih, itu akan memberikan kekuatan rohani bagi kami. Supaya kami memiliki kesehatan yang baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Oleh karena itu, setiap kali kami mengikuti acara ini, kami teringat akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kami teringat juga akan janji-Mu untuk segera datang menjemput kami meninggalkan dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Terima kasih Tuhan oleh karena janji-Mu yang pasti. Ampunkan atas segala dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika ada ayah atau ibu atau diakon atau diakones, silakan melayani, menjadi perpanjangan tangan dari pendeta dan ketua untuk melayani keluarga yang ada di rumah, untuk memberikan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Setelah kita mendapatkannya, kita ambil waktu untuk merenungkan kasih pengorbanan Kristus bagi kita dan membuat satu komitmen janji yang baru di hadapan Tuhan lewat perjamuan kudus ini.
Mari kita memakannya bersama-sama sambil berdoa dalam hati kita masing-masing. Setelah kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, kita persiapkan air anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, untuk dituangkan ke dalam gelas yang sudah dibagi-bagikan oleh diakon dan diakones. Sebelum Ketua Jemaat kita, Bapak Tommy, akan membaca ayat untuk anggur, satu kesempatan indah bagi jemaat. Jika ada di antara umat-umat Tuhan yang tergerak hatinya, menaikkan ucapan syukur, menceritakan kasih berkat kebaikan Tuhan, silahkan raise hand agar host bisa meng-unmute. Saudara yang terkasih, ada kesaksian dari keluarga Umboh dalam bentuk pujian. Kita dengarkan bersama-sama. God be the glory. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan Ketua kita Pak Tommy akan membacakan ayat
Baik, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Baiklah, saudara-saudara, di mana saja saudara berada saat ini, kita ambil kesempatan yang indah ini untuk bertelut di tempat di mana saudara berada saat ini. Mari kita bertelut dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami memanjatkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada hari Sabat yang indah ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mata kami Engkau bersihkan dari kerabunan, sehingga kami dapat memandang dan mendengarkan bisikan Tuhan untuk menuntun kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Hanya kami yang merasakan seakan-akan Tuhan jauh daripada kami. Dan bila mana kami telah melakukan acara basuh kaki, biarlah Tuhan kami merasakan pribadi lepas pribadi pengampunan yang berasal dari sorga. Oleh sebab itu ya Tuhan, bila mana kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, walaupun kami berada di tempat yang jauh, tapi hati dan pikiran kami bersatu di dalam acara perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau menumpangkan tangan ke atas anggur yang ada di depan kami masing-masing. Biarlah anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya harga pengampunan yang kami peroleh itu, walaupun sia-sia, tapi Yesus mengorbankan dirinya, mati bagi kami semuanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, bila mana kami meminum anggur ini, yang melambangkan darah-Mu yang tercurah di salib Golgota 2000 tahun yang silam, hidup kami lebih mendekat kepada Tuhan. Hati nurani kami yang disucikan oleh Roh Kudus senantiasa memimpin kami. Sehingga bila mana Tuhan datang di awan-awan, iman dan pengharapan kami tetap tertuju kepada Engkau yang telah mati bagi kami di Golgota. Di dalam nama-Mu Yesus yang indah kami berdoa. Amin. Baik kepada Bapak atau Ibu perwakilan pendeta atau diakon-diakones di rumah, boleh membantu melayani keluarga yang ada di rumah. Kita akan meminum air anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan menjadi jaminan keselamatan buat kita. Mari kita ambil waktu merenungkannya, berdoa dalam hati, lalu kita akan meminumnya bersama-sama.
Di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengadakan satu perjamuan kudus. Ya, tanpa terasa genap 1 tahun yang lalu kita mulai perjamuan kudus secara virtual. Saya mendapati kesaksian dari umat-umat Tuhan banyak yang terberkati. Oleh sebab itu, mari semua umat-umat Tuhan, kita berikan penyerahan penuh kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah triwulan yang akan datang kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sebagaimana triwulan yang lalu ada beberapa jemaat kita yang Tuhan izinkan beristirahat. Boleh jadi itu menjadi perjamuan kudus terakhir buat mereka. Tapi kiranya melalui perjamuan kudus kali ini, semua umat-umat Tuhan akan mempunyai komitmen yang baru di dalam Tuhan. Karena satu kerinduan kita akan duduk makan dalam perjamuan akbar dalam kerajaan sorga. Itulah yang menjadi harapan, doa dari semua umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati, kita akan menyanyi lagu Sion nomor 28, dan nanti doa penutup dan doa berkat Pendeta Hengki Wijaya. Kami melihat Yesus Juru Selamat, karena bayang hidup kami singkat. Kami melihat Yesus yang teguhkan iman kami dalam pergumulan. Kami melihat Yesus batu karang, tempat selamat berdiri sekarang. Baik saat hidup atau menjelang, tetap wajahnya yang kami pandang. Kami melihat Yesus terang dunia, yang kami rindukan sejak lama. Lenyaplah segala daya tarik dunia, kami tak keluh, Yesus gantinya. Kami melihat Yesus Maha Kasih, sukacita dan kekuatan iblis. Yesus telah mati, bangkit dan naik surga, segera kembali selamatkan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih, pada akhir daripada kebaktian, Sabat pada akhir daripada
acara perjamuan kudus pada Sabat ini, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena rangkaian acara mulai dari pagi hingga pada siang hari ini berjalan dengan baik. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar, nyanyian pujian yang dilayangkan, doa yang dinaikkan, persembahan yang dikumpulkan, kesaksian yang diberikan, semuanya boleh naik menjadi boboan yang harum di hadapan hadirat Tuhan dan jadi berkat bagi kami sekalian. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah, mulai dari gembala jemaat, pendeta Haldeman, ketua-ketua, tua-tua, anggota, diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Dalam rumah tangga diberikan sukacita kebahagiaan, dalam segala pekerjaan berikan berkat rezeki, supaya senantiasa terdapat makanan di dalam rumah kami. Orang-orang tua Tuhan berkati supaya boleh lewati hari tua dengan baik. Anak-anak biarlah semuanya boleh bertumbuh dengan baik dalam jasmani, pikiran, dan rohani. Tuhan, berkat-Mu kiranya menjadi bagian dari semua, mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Ampunkan ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.